TA TV, media syiar Islam. Nah, ini kita sering juga nih lihat Ustadz, kalau udah bulan puasa itu kadang-kadang banyak yang memperlihatkan video-video atau rekaman orang-orang atau fenomena orang yang sholat malamnya itu ekspres, Ustadz. Nah, apa sebaiknya kita berdoa kepada Allah supaya mereka dibukakan hidayah, Ustadz, atau kita wajib menegurnya kalau memang itu salah, Ustadz? Tapi dua-duanya kita lakukan. Berdoa juga Dua-duanya. iya, menegur juga iya. Karena kalau menegur, kalau seandainya tidak diberikan taufik oleh Allah, maka juga tidak akan bermanfaat. Semanis, sehebat apapun teguran kita, nasihat kita, kalau seandainya mereka tidak diberikan taufik oleh Allah, maka tetap juga tidak akan memberikan dampak buat mereka sendiri. Dan kita ketahui, saya sempat juga melihat potongan videonya, jelas sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Loh, kamu tuh siapa? Memangnya kamu Tuhan yang bisa mengatakan amalan orang itu sah atau tidak sah? Ini kan pernyataan yang sangat dungu ya, mohon maaf. Pernyataan yang sangat lucu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Alkitab. Allah telah mendatangkan Rasulnya. Sehingga Rasulnya itu menjelaskan kepada kita apa amalan yang sah dan apa amalan yang tidak sah. Kan nggak mungkin kita disuruh udah ente sholat, udah gimana sholat, nggak ada aturan, nggak mungkin. Agama ini semua sudah ada aturannya. Cebok saja sudah diatur bagaimana cara cebok, masa cara sholat nggak diatur. Waktu itu ada seorang sahabat, dia sholatnya terlalu cepat, mungkin yang di video itu lebih cepat daripada sahabat tadi. Kemudian kata Rasulullah, irji fasoli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi dia belum berlengkap rukunya, dia sudah bangkit. Belum selesai berdirinya, dia sudah sujud. Belum sempurna sujudnya, sudah bangkit dari sujudnya. Taib, irji fasoli fa innaka lam tusolli, berkali-kali. Kemudian setelahnya Rasulullah mengajarkan kepadanya, kalau seandainya engkau sholat, maka jangan engkau ruku jangan engkau bangkit dari ruku sampai semua anggota rukumu sudah pada posisinya. Jangan engkau bangkit dari sujud sampai anggota sujudmu semua sudah sempurna dalam sujudnya. Jangan engkau sujud dari i'tidalmu sampai semua i'tidalnya sudah lengkap. Jadi ini tumakninah dalam sholat merupakan rukun sholat. Tumakninah adalah apa? Ketika seseorang membuat gerakan dalam sholat, sudah sempurna dulu gerakannya, baru dia berpindah kepada gerakan yang lainnya. Nah, ketika itu tidak ada, ya tumakninah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang mana Rasul tersebut, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berucap sesuatu dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allahumma, kecuali kalau seandainya Allah mengatakan sholatlah kalian, Rasul juga mengatakan sholatlah kalian, ya udah, nggak ada aturannya, pokoknya sholat udah. Boleh kita mengatakan ente nggak boleh batalin amalan orang, nggak sah amalin orang. Masalahnya sudah ada hadis dari Nabi SAW yang sholatnya model seperti itu, nggak sah. Jadi yang mengatakan nggak sah bukan kita, Allah yang mengatakan nggak sah, tapi melalui lisan Rasulnya. Jelas ya? Masa dalam urusan dunia saja ada aturannya, ente nggak boleh apa istilahnya, kita nggak boleh mencela, menjelek-jelekan presiden, nanti nggak boleh ini, nggak. Masa dalam urusan kebernegaraan aja kita ada aturannya, masa urusan agama nggak ada aturannya, gimana sih? Ini kan sesuatu yang, mohon maaf lah, kedunguan ya yang dimunculkan, yang sebenarnya ya orang-orang yang ingin orang itu bebas, jadi dia mau ekspresi sendiri, terserah apa yang mau dia buat daripada ibadahnya. Ini sebenarnya yang mereka inginkan. Tapi ada urusan lain mereka suka berkomentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.